Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua kawan baik Nur Iswan Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, diam-diam ada revolusi sunyi di dalam kehidupan politik dan kehidupan sosial kita. Tetapi intinya di dalam kehidupan kita berbangsa, juga bernegara, bermasyarakat. Jadi revolusi sunyi ini apa? Kalau kawan baik perhatikan, ya, revolusi sunyi ini menjangkut tentang demokrasi, ya, menyangkut tentang bagaimana revolusi terjadi secara sunyi, tapi kemudian memiliki dampak dan pengaruh amat sangat luas terhadap kebijakan-kebijakan pemerintahan, terhadap penegakan hukum. Nah, contoh kalau kawan baik lihat ya, dan itu kemudian saya akan sampaikan memang dampaknya itu dipotret oleh satu lembaga penelitian yang amat sangat terkenal di Amerika Serikat, bahwa peran revolusi sunyi ini dilakukan oleh warganet atau netizen dengan instrumen bernama sosial media. Nah, kalau kita perhatikan setidaknya dua contoh yang paling mutakhir ya, kasus besar yang kemudian diviralkan oleh para warganet melalui jalur sosial media di beberapa platform atau aplikasi, yang kemudian membuat dua kasus ini pemerintah kemudian kalau tidak bertindak cepat itu habis-habisan dikritik, digebukin oleh para netizen. Akun-akun pemerintah itu diserbu oleh para netizen. Sehingga akhirnya ya para penegak hukum, para pejabat pemerintah juga memanfaatkan platform dan aplikasi sosial media tersebut untuk menjelaskan, memberikan klarifikasi. Jadi para pejabat pemerintah pada akhirnya harus mengakui bahwa peran sosial media ini amat sangat mungkin dan menjadi hal yang memiliki kemampuan untuk menyebarluaskan, bahkan menekan sehingga masyarakat punya instrumen tersendiri dalam menyuarakan gitu. Nah, misalkan saja ya kasus Sambo. Kasus Sambo itu merupakan salah satu contoh kasus di mana sosial media menjadi alat yang amat sangat efektif dalam menyebarluaskan berita ini, sehingga masyarakat terbangun dari tidurnya, terbangun kesadarannya bahwa ada sesuatu yang salah di dalam kasus Sambo ini. Awalnya kan polisi berusaha untuk menyusun skenario yang canggih untuk menutup-nutupi kasus ini, tapi ketika secara perlahan bibi dari Joshua kemudian mendokumentasikan dan memvideokan, memotret tentang jasad dan keadaan ketika jenazah itu diantar. Kemudian ia mengunggahnya berkali-kali dan menggunakan Facebook secara live untuk menyuarakan apa yang menjadi kecurigaannya. Kemudian itu diedarkan secara luas dan amat sangat viral. Kemudian warganet atau masyarakat luas juga berduyun-duyun memberikan simpati dan dukungan kepada keluarga korban Brigadir Joshua itu. Nah, lantas kemudian kan keadaan menjadi berubah drastis gitu. Sampai kemudian kita tahu ya Kapolri akhirnya turun tangan, dan kemudian terbukti bahwa kecurigaan warganet itu dan keluarga juga masyarakat luas itu
terbukti bahwa ada sesuatu yang salah di dalam kematian Brigadir Joshua gitu. Kalau keluarganya tidak bereaksi, dibantu oleh para pengacara, kemudian organ-organ masyarakat, LSM juga ikut mengawal kasus ini, dan dukungan secara masif di sosial media agar kasus ini dibongkar, ya akhirnya kemudian bahkan Pak Jokowi juga memerintahkan sampai kalau tidak salah 3 kali kalau kasus ini harus dibongkar gitu. Nah untungnya Kapolri Pak Listio dengan tim pansusnya itu atau tim khusus untuk membongkar kasus ini juga segera bereaksi cepat. Akhirnya kita sama-sama tahu dan akhirnya terbukalah secara luas bagaimana skenario yang melibatkan para pejabat tinggi kepolisian dan seluruh instrumen di bawahnya yang mencoba menutup-nutupi bahkan menghilangkan barang bukti itu. Dan itu diulas oleh media mainstream, media konvensional, dan yang paling efektif itu adalah oleh apa? Oleh warganet melalui sosial media itu. Gitu. Jadi keluarga itu terus-menerus mengupdate ya, keluarga Brigadir Joshua itu terus-menerus mengunggah foto dari mulai foto luka-luka janggal di tubuh Brigadir J, kemudian mereka protes kenapa Brigadir J itu dipojokkan, kemudian live streaming, kemudian para tokoh sipil juga bergerak, para penegak hukum juga akhirnya menyadari bahwa mereka tidak mungkin lagi menutup-nutupi institusi besar kepolisian hanya untuk menutupi seorang Sambo. Jadi institusi Kapolri sudah melakukan langkah yang tepat, didukung oleh Pak Jokowi untuk membongkar secara tuntas ya kasus ini sampai akhirnya kemudian Richard Eliezer itu ya mengaku ya sebagai saksi mahkota yang ia menjelaskan karena terlibat dalam peristiwa itu ia menjadi faktor kunci, dan kemudian LPSK juga turun tangan melindungi Richard agar kasus ini bisa dikawal, dan akhirnya sosial media menjadi instrumen di mana warganet kemudian mengapresiasi pengadilan sudah berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Kemudian ya masyarakat juga melihat bahwa kepolisian ini masih memiliki harapan untuk perjalanan bangsa ini ke depan gitu. Ya Sambo kemudian dihukum divonis mati ya. Kemudian waktu Richard Eliezer itu dituntut belasan tahun juga itu warganet melalui sosial media itu ya hiruk pikuk nggak karu-karuan gitu. Nah akhirnya kemudian ya vonisnya ya di bawah 2 tahun itu bahkan ada kemungkinan keanggotaan dia di kepolisian itu juga dipulihkan. Nah hal-hal seperti ini yang kemudian menjadi contoh ya betapa kekuatan masyarakat melalui sosial media itu menjadi pilar penting di dalam demokrasi, di dalam menyuarakan isu-isu penting dan mendesak di ruang publik. Kasus yang lain adalah kasus Mario Dendi yang kemudian menganiaya David ya. Nah ini juga awalnya kasus ini seperti dianggap kasus biasa gitu. Nah, tapi kemudian melalui sosial media itu terus-menerus disuarakan bahwa ini kasus harus ditangani dengan benar karena ternyata akhirnya melibatkan orang tua dari korban maupun pelaku. Nah, yang menjadi bulan-bulanan itu adalah ya kemewahan yang dipertontonkan oleh anak-anak pejabat dan para pejabat itu. Dan kebetulan pejabat itu bekerja di Ditjen Pajak. Jadi yang awalnya masyarakat itu melalui sosial media hanya mengkritisi peristiwa penganiayaan karena katanya Rubiconnya itu kemudian mendadak hilang dari Polres ya. Tapi oleh netizen diviralkan fotonya ketika ada
di Polres itu, tapi kemudian diviralkan juga bahwa itu hilang, yang akhirnya membuat kepolisian ya terdesak dan kemudian Rubiconnya itu ya diantar kembali gitu. Bahkan keluarga juga ikut serta menyebarluaskan, memprotes dan menyuarakan agar ini ditangani dengan baik. Hanya oleh kasus Mario David tentang penganiayaan akhirnya ternyata menjadi pintu masuk dalam menelisik kelakuan ya oleh oknum-oknum para pejabat pajak dan kemudian akhirnya ke Bea Cukai juga. Jadi satu institusi Departemen Keuangan itu dibuat repot ya kan dan dijadikan bulan-bulanan oleh para netizen karena terjadi lagi revolusi sunyi bahwa sudah muncul dari kesadaran masyarakat kita melalui sosial media disuarakan mereka sangat tidak suka ya kemewahan, kekayaan yang dipertontonkan, dipamerkan oleh para pejabat publik. Nah ini ada arus revolusi sunyi. Kalau Anda pejabat publik ya hidup sewajarnya saja gitu, nggak usah dipamer-pamerkan. Jadi ini adalah kehendak Tuhan dan alam semesta, kita harus mulai menata dan apresiasi yang tinggi kita sematkan kepada siapa? Ya kepada masyarakat luas, warganet, para netizen yang menyuarakan dan membulan-bulani itu, menyerang habis-habisan institusi-institusi yang terlibat dalam kasus Mario David ini. Ya yang jadi dalam tanda petik diserang terus ya kepolisian, ya Kementerian Keuangan. Itu dua institusi pemerintah yang kemudian menjadi bulan-bulanan masyarakat. Karena ya itu tadi kritik disuarakan dengan hal tersebut. Nah, akhirnya kan ini kemudian membongkar secara luas sampai kemudian data-data tentang LHKPN Pak Rafael ayahnya David. Kemudian ternyata oleh netizen itu diangkat juga bahwa itu ya bahwa PPATK itu sebenarnya sudah menyerahkan transaksi mencurigakan. Akhirnya sekarang ya PPATK membongkar kembali lacinya, KPK kemudian memanggil dan bahkan kemudian memeriksa, bahkan memblokir ya account atau rekening dari konsultan pajak yang diduga merupakan nomine ya atau merupakan badan orang yang merupakan kepanjangan tangan dari Pak Rafael gitu. Jadi orang-orang di pajak itu kita tidak tahu apakah memang jumlahnya banyak atau hanya oknum-oknum beberapa gelintir. Ia bekerja di kantor pajak tapi juga ia merangkap dalam tanda petik menjadi konsultan pajak gitu. Nah makanya akhirnya kita melihat tata kelola lagi nih, tata kelola pemerintahan dalam mengelola pajak gitu. Dan pajak itu dipungut dari masyarakat, kemudian dikelola oleh pemerintah sebagai pendapatan negara, yang kemudian pemerintah bisa memiliki uang untuk itu semua. Nah, dua potret kasus ini menjadi bukti amat sangat nyata betapa kekuatan sosial media dan masyarakat digital ini menjadi penting kita bahas di Nur Iswan Channel. Nah, kita lihat survei yang dilakukan oleh siapa? Oleh PEW Research, ya kan? PEW Research itu adalah lembaga think tank di Amerika Serikat yang kemudian memberitakan pada Desember 2022 lalu tentang peran sosial media dalam demokrasi. Gitu. Jadi hasil risetnya itu kesimpulannya bahwa sosial media ini dipandang sebagian besar sebagai hal yang baik untuk demokrasi di begitu banyak negara, ya. Jadi
dan itu dimuat di artikelnya dimuat di website mereka. Kalau tulisan Indonesianya itu PEW Research ya, research dalam bahasa Inggris .org gitu. Kalau bahasa Inggrisnya PEW research.org. Ya, itu kawan baik harus lihat, tapi saya akan bahas beberapa poin penting saja. Jadi, mosting social media has made it easier to manipulate and divide people, but also say it informs and raise awareness. Jadi sebagian besar dari hasil survei itu menganggap sosial media itu memang mudah ya, membuat lebih mudah untuk memanipulasi dan membelah masyarakat ya, polarisasi. Tapi ya juga mayoritas mengatakan bahwa sosial media itu ya meningkatkan atau secara efektif menyebarluaskan informasi dan meningkatkan awareness atau kepedulian atau kesadaran. Nah, jadi di paragraf pertama saya bacakan terjemahan bebasnya aja ya. Masyarakat di seluruh dunia telah menggunakan ya, telah bersandar kepada Facebook, Twitter, WhatsApp dan berbagai platform lainnya untuk mendapatkan berita mereka dan mengekspresikan opini mereka. Ya, sosial media telah menjadi ruang publik baru ya untuk diskusi dan bahkan sering arguing bitterly, itu artinya berdebat secara panas lah, secara hangat gitu, secara pahit istilahnya. Nah itu tentang tentang politik maupun isu-isu sosial. Nah makanya soal pilpres, kemudian soal pilkada, soal pemerintah, kemudian soal kasus Sambo, kasus penganiayaan berat seperti Mario David, itu begitu banyak mudah didiskusikan di ruang publik itu. Nah, di dalam banyak pikiran atau dalam pandangan banyak pengamat, social media is one of the major reason for the declining health of democracy in nation around the world. Tapi ada juga pengamat yang menganggap bahwa sosial media itu adalah instrumen yang melemahkan kesehatan atau menurunkan kesehatan demokrasi. Kenapa? Itu tadi istilahnya ya, ada buzzer-buzzer yang kemudian menggunakan sosial media itu untuk memanipulasi informasi, bahkan memfitnah atau menyerang secara tidak beradab gitu. Nah itu memang terjadi. Nah hasil surveinya ya, most says that social media has been good for democracy but has had important negative and positive effects on politics and society. Jadi maksudnya itu adalah sebagian besar mengatakan bahwa sosial media itu adalah amat sangat baik untuk demokrasi, tapi juga ya memberikan aspek negatif maupun positif terhadap iklim politik dan masyarakat kita. Nah, berapa persen sih who say social media has been more of ... for democracy in their country? Berapa persen ditanya sosial media ini baik atau buruk sih? Nah, 57%. Ya, di sebelah kiri itu good thing. Jadi sosial media itu bagus untuk demokrasi, politik dan masyarakat, itu bagus sekali. 57%, lumayan tinggi.
Yang bilang bad thing itu cuma 35%. Nah, di sisi kanan, persentase yang mengatakan akses ke internet dan sosial media telah membuat masyarakat itu seperti apa sih? Nah, ini jawabannya. Possible positive outcomes. Jadi hasil positif yang diberikan oleh sosial media itu, masyarakat merasa terinformasi ya, inform about current events in other country. Jadi terinformasikan tentang berbagai peristiwa. Berapa persen yang meyakini itu? 73%. Kemudian terinformasikan tentang peristiwa-peristiwa saat ini. Ya, di negara tersebut itu juga sama, 73%. Kemudian accepting of people from different ethnic groups and religion and races. Jadi menerima perbedaan dengan berbagai latar belakang seperti etnik, agama, dan ras. 45%. Ya. Civil in the way they talk about politics. Nah, sosial media itu menjadi ruang publik yang beradab, ya, yang baik di dalam menyatakan pendapat mereka di dalam perbincangan politik. Itu 23%. Nah, itu yang possible positive outcomes yang. Yang negatif seperti apa? Hasil dari menggunakan sosial media atau fenomena di dalam media. Itu yang paling negatif, 80% itu menjawab sosial media itu sering digunakan secara mudah untuk memanipulasi informasi palsu dan rumor. Gitu, tanpa bisa dicek. Itu 84% memang responden itu mengakui itu. Jadi mereka mudah untuk memanipulasi dan menyebarkan informasi palsu dan rumor itu melalui sosial media itu. Ya, kemudian rumors dan fitnah dan informasi palsu itu kemudian dianggap satu kebenaran. Kemudian divided in their political opinion. Nah, sosial media itu membuat masyarakat itu menjadi terbelah itu tadi. Terpolarisasi. Ya. Di dalam mengekspresikan pendapat-pendapat politiknya. Oke. Nah, kemudian bagian yang lain yang perlu mungkin kawan baik semua lihat, ya. Social media generally seen as effective at influencing politics and policy. Nah, ini yang terjadi pada kasus-kasus yang kemudian diperhatikan oleh karena desakan sosial media dan warga netizen. Memang di dalam survei PEW Research ini, sosial media secara umum dipandang sebagai cara paling efektif untuk mempengaruhi politik dan kebijakan. Ya, berapa yang menganggap efektif? Kita lihat poinnya. Raise public awareness about politics or social media. Jadi meningkatkan kepedulian publik terhadap isu-isu politik maupun sosial. Yang menganggap efektif menggunakan sosial media itu adalah 77%. Kemudian change people minds about political or social issue. Jadi menggeser pikiran orang. Jadi merubah pandangan orang kemudian tentang pendapat politik dan pendapat isu-isu sosial. Itu 65% mereka meyakini itu memang. Kemudian get elected official to pay attention to issue. Jadi mendesak atau mempengaruhi atau membuat pejabat-pejabat yang dipilih oleh publik, ya termasuk di dalamnya pejabat pemerintah maupun pejabat legislatif, itu untuk memberikan perhatian kepada isu-isu yang ada di sosial media, di ruang publik itu tersebut. Nah, keyakinan mereka itu yakin sekitar 64%. Nah, kemudian terakhir itu poin influence policy decision in their own country.
Jadi ada 60% responden yang mengaku mereka bisa secara efektif mempengaruhi policy decision, keputusan-keputusan kebijakan, ya, dari pemerintah tentu saja, atau dari legislatif atau dari yudikatif gitu di negara mereka. Jadi mereka menggunakan sarana sosial media ini untuk mempengaruhi para pejabat pemerintah maupun legislatif maupun yudikatif. Nah, mereka yakin sekitar 61%. Jadi wajar apabila terjadi revolusi sunyi besar-besaran melalui kiprah para warga netizen, ya, atau warga internet, dan disuarakan ekspresinya itu melalui sosial media. Demikian kawan baik, tak heran ke depan nanti akan begitu banyak kasus yang dibongkar oleh warganet atau para netizen melalui instrumen berbagai platform sosial media. Welcome to social democracy, ya kan? Bukan welcome to social democracy, tapi welcome to democracy by social media platform, gitu. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di channel. Terima kasih.